silahkan masuk. Iya, Bu. Silakan duduk. Oke. Kenapa nih? Ada yang bisa ibu bantu? Saya mau curhat gitu, Bu, sama Ibu. Oke, mau curhat. Kalau ibu boleh tahu nama kamu siapa? Ibu, jadi nama saya Nurul, Bu. Nurul. Nurul dari kelas berapa, Nurul? 12 IPS 3, Bu. 12 IPS 3. Jadi sekarang Nurul datang ke ruang BK mau curhat. Iya, Bu. Oke. Kebetulan di jam 1 nanti ibu mau rapat. Ibu ada rapat di jam 1. Jadi ibu hanya punya waktu 20 menit untuk bisa dengerin curhat Nurul nih. Nah, kalau dalam waktu 20 menit itu apakah Nurul tidak keberatan kalau diskusi kita hanya di 20 menit itu? Enggak keberatan, Bu. Oke, nggak keberatan ya. Kalau gitu apa nih yang mau Nurul curhatin? Jadi saya itu kan, Bu, lagi bingung, Bu, bimbang, resah juga gitu nah, Bu. Bingung, bimbang, resah karena apa? Jadi kan saya itu mau kuliah di luar, Bu, tapi orang tua saya itu nggak izinin gitu nah, Bu. Oke, mau kuliah di luar tapi orang tua tidak mengizinkan. Nah, di sini ibu sebagai guru BK kamu bertanggung jawab sepenuhnya kepada Nurul ya. Dalam membantu Nurul. Hanya saja dalam proses diskusi kita kali ini, saya berharap untuk Nurul bisa bekerja sama dengan saya. Untuk Nurul bisa sangat terbuka menceritakan masalah apa yang sedang Nurul hadapin. Tugas saya di sini nantinya adalah untuk dapat membantu Nurul dan mencarikan solusi yang tepat untuk masalah Nurul nanti. Nah, dari ungkapan Nurul tadi, ibu dapat menyimpulkan nih bahwa Nurul memiliki dua problem. Pertama, Nurul mau kuliah di luar, tapi orang tua tidak mengizinkan. Nah, kalau gitu bisakah Nurul bercerita dulu kepada ibu kenapa sih Nurul mau kuliah di luar? Kalau untuk masalah orang tua tidak mengizinkan, mungkin kita bisa cerita di akhir nanti. Jadi gini nih, Bu, kan di saya tuh mau kuliah jurusan ilmu pemerintahan. Nah, terus jurusan itu adanya di Kalimantan Timur, Bu, di Samarinda. Sedangkan di kota kita ini tidak ada jurusan ilmu pemerintahan, Bu. Seperti itu. Makanya pas saya bilang sama orang tua saya mau kuliah di luar untuk mengambil jurusan tersebut, orang tua saya tidak mengizinkan, Bu, untuk kuliah di luar. Terus orang tua saya itu marah-marah gitu nah, Bu. Dia bilang pokoknya bapak nggak mau kalau kamu kuliah di luar, harus kuliah di sini. Bilangnya begitu, Bu, marah-marah Kepada Nurul. Ya, saya tahu kamu juga sebenarnya marah kan karena keinginan kamu tidak diturutin sama orang tua kamu. Tapi coba kamu pikirkan kembali. Siapa tahu ada nih penyebab kenapa orang tua kamu tidak mengizinkan kamu kuliah di luar. Memangnya apakah kamu sudah pernah mencoba nih berdiskusi dengan keluarga kamu dan mencoba meyakinkan kepada orang tua kamu bahwa kamu nih bisa untuk kuliah di luar, untuk bisa mengambil jurusan itu? Untuk sebelumnya belum ada sih, Bu, karena saya kan baru memikirkan nih, Bu, saya mau kuliah di mana. Tapi giliran saya baru mau ngomong saya mau kuliah di luar, malah orang tua saya nggak bolehin, Bu, gitu. Jadi sebelumnya itu belum pernah, Bu. Selalu nggak boleh ya. Kalau ibu boleh tahu, Nurul berapa bersaudara? Saya anak tunggal, Bu. Anak tunggal. Iya, Bu. Karena Nurul anak tunggal, mungkin orang tua Nurul khawatir kalau Nurul kuliah di luar kan jauh tuh dari mereka. Nanti di sana juga nggak ada saudara, nggak ada yang jagain. Makanya mereka tidak mengizinkan untuk Nurul kuliah di luar. Iya, tapi kan, Bu, kalaupun mereka marah, nggak harus gitu nah, Bu. Kalaupun mereka melarang, mereka tuh nggak harus juga marah gitu nah, Bu. Kenapa harus marah, Bu? Nurul, orang tua marah sebenarnya bukan artinya mereka marah beneran. Mungkin itu bentuk ekspresi mereka karena mereka nih terlalu khawatir kepada Nurul
Makanya ekspresi yang dikeluarkan itu berupa marah. Oh begitu ya Bu ya. Ya. Memangnya Nurul nggak ada pilihan jurusan lain apa selain Kalau jurusan lain sih ada sih Bu. Itu jurusan olahraga gitu nih Bu. Nah, ya seperti yang Ibu ketahui juga Nurul ini kan bakat ya di bidang olahraga ya. Di sekolah ini juga Nurul sering juara. Iya Bu. Olahraga di bidang apa Nurul? Saya di ini Bu, futsal putri, badminton, voli sama takraw Bu. Nah, apakah Nurul nggak pernah mencoba untuk berpikir mengambil jurusan olahraga dan mengikuti arahan orang tua kamu untuk tetap kuliah di sini? Kalau untuk itu saya belum pernah mencoba sih Bu. Tapi kalaupun memang orang tua saya tetap ingin saya kuliah di sini, kemungkinan saya akan mencoba Bu. Seperti yang Ibu katakan tadi. Tapi Ibu lihat nampaknya Nurul sangat kecewa ya. Karena keinginan Nurul sebenarnya yang utama adalah kuliah di luar, tapi orang tua tidak mengizinkan. Saya bisa melihat kekecewaan kamu. Lagipun kan Bu, yang saya tahu kan saya ini anak tunggal ya Bu ya. Biasanya tuh kan kalau anak tunggal tuh apa-apa selalu diturutin Bu. Lagipun setiap saya minta apa-apa ke orang tua saya selalu diturutin gitu nah Bu. Tapi kenapa sih giliran saya mau kuliah di luar malah orang tua saya nggak bolehin Bu, sampai marah-marah begitu ke saya Bu. Ya, tapi kan seperti yang Nurul katakan tadi di awal sebelumnya, bahwa Nurul kan memang belum mencoba untuk diskusi bersama orang tua kan. Nah, makanya cobalah setelah ini Nurul diskusi dulu nih baik-baik kepada orang tua, ngomong baik-baik. Siapa tahu orang tua Nurul berubah pikiran. Sebenarnya Ibu juga sudah melihat nih usaha Nurul buat meyakinkan orang tua. Tapi selalu gagal ya, orang tua selalu marah-marah kepada Nurul kan? Iya Bu, seperti itu. Tapi kan Bu, saya tuh bingung gitu nah Bu, kenapa setiap saya bertanya tuh mereka tuh nggak jawab gitu nah Bu, malah kalaupun menjawab marah aja terus Bu. Mereka masih belum menjawab dan marah. Iya Bu, jadinya saya tuh kayak nggak tahu mau ngelakuin apa gitu nah Bu. Emang iya, masa sih Nurul sudah sering bertanya tapi orang tua masih belum menjawab? Iya Bu, saya sudah tanya tapi nggak pernah jawab. Seperti yang saya bilang, taunya marah gitu nah Bu. Setiap saya bilang saya mau kuliah di luar, tapi selalu bilang nggak boleh. Pokoknya selalu begitu Bu kalau ngomong. Ya tapi kalau memang mereka nggak mau saya kuliah di luar Bu, ya sudah saya kuliah di sini aja gitu nah Bu. Sesuai yang Ibu bilang tadi. Oke, sebenarnya itu pilihan yang tepat Nurul. Karena kan dengan kamu kuliah di sini kan nantinya kamu bakal dekat nih sama orang tua kamu nggak jauh-jauh sama mereka. Kalau misalkan kamu sakit juga di sini nanti ada yang jaga, ada yang rawat. Kalau kamu kangen sama orang tua juga tinggal pulang ke rumah kan, ketimbang kamu kuliah di luar. Kalau kamu sakit siapa yang menjaga, siapa yang merawat? Kalau kamu kangen bagaimana? Ya sih Bu, betul juga yang Ibu bilang. Oke, dari cerita Nurul tadi, Ibu dapat menyimpulkan nih bahwa yang pertama Nurul pengen kuliah di luar, tapi orang tua tidak mengizinkan. Tapi di sisi lain juga Nurul ini sebenarnya punya pilihan jurusan lain, yang jurusan itu ada di kota ini. Nah, Nurul kan juga bakat di bidang olahraga. Nah, untuk itu setelah dari sini mungkin Nurul bisa dapat untuk berdiskusi kepada keluarga Nurul nanti baiknya bagaimana, bagusnya bagaimana. Seperti itu Nurul. Ya Bu, mungkin nanti selepas dari sini saya tanyakan lagi orang tua saya Bu. Saya nggak apa-apa kalau kuliah di sini Bu. Oke, saya paham sama masalah Nurul kan tadinya. Karena itu Nurul setelah ini coba dipikir-pikir lagi, dipikir-pikir mau kuliah di luar, mau tetap kekeh kuliah di luar atau kuliah di sini mengikuti pilihan orang tua. Dipikir kembali yang pertama, kalau Nurul kuliah di luar, Nurul nggak punya teman di sana, nggak ada keluarga, nggak ada orang tua, nggak dekat kan. Kalau ada apa-apa, siapa yang mau tolong? Mungkin ada yang tolong, tapi ya tidak sedekat keluarga, tidak sedekat dengan orang tua.
Yang kedua, jika Nurul kuliah di sini, Nurul kan dekat dengan orang tua. Kalau ada apa-apa, tinggal kabarin orang tua juga bisa bantu Nurul. Seperti itu. Ya Bu, betul memang yang Ibu bilang Bu. Jadi kalau bagi saya sendiri sih Bu, saya rasa tetap kuliah di sini aja, tetap ikutin perintah orang tua Bu. Walaupun saya kuliah di luar, kemungkinan mereka tuh sudah nggak terlalu bagaimana sih sama saya Bu. Jadi saya rasa saya kuliah di sini aja Bu. Oke, baik. Nah, Nurul, kebetulan ini waktunya sudah lebih dari 20 menit dan Ibu juga harus segera rapat. Gimana perasaan Nurul sekarang? Kalau untuk perasaan saya sekarang sih Bu, alhamdulillah saya sudah lega gitu nah Bu, sudah ceritain semuanya ke Ibu, terus tuh Ibu sudah kasih solusi ke saya. Ya. Jadi saya rasa sudah enakan Bu. Oke, baik. Alhamdulillah ya kalau kayak gitu. Nah, kalau misalkan nantinya Nurul ada kabar baik nih atau ada hal apa yang pengen Nurul ceritain, Nurul bisa nih ketemu aja langsung sama Ibu, ke ruangan Ibu, atau nantinya kita atur waktu buat bertemu dan bercerita lagi. Oke, Nurul? Oke Bu. Oke, semangat terus ya. Bu. Jangan marah-marah juga ke orang Bu. tua, bicara dengan orang tua yang baik-baik. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Ya, Nurul. Makasih Bu.